warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut mengulas permainannya Magnus Carlsen. Ya, Magnus Carlsen lagi. Ya, mau gimana lagi kawan? Belum ada game-game yang bagus untuk kita ulas. Grand Chess Tour pun juga babak kelima kemarin menghasilkan game-game remis. Kemarin malam juga hari jeda. Baru nanti malam akan dilanjutkan babak ke-6-nya kawan. Kita tunggu saja nanti hasil babak ke-6 seperti apa. Dan sambil menunggu itu, kita lanjut permainannya Magnus Carlsen lagi. Selain Daniil Dubov, Magnus Carlsen juga salah satu pemain favorit dari pecatur-pecatur Indonesia. Khususnya ya pecatur pos ronda seperti kita kawan. Nah, tadi kita sudah lihat permainannya Magnus Carlsen menghadapi salah satu rival terberat di title Tuesday kawan, yaitu Jospem, si manusia engine, julukan dari admin kawan. Manusia engine, Jose Martinez Alcantara. Sering menyulitkan Magnus Carlsen. Nah, sering kita ulas permainan Magnus Carlsen versus Jospem. Jadi tadi saya buat playlist tersendiri kawan antara Magnus versus Jospem. Tapi kali ini bukan melawan Jospem kawan. Saya ambil pada game keempat kawan di title Tuesday minggu yang lalu, sesi akhir. Tapi sebelum itu kawan, ada sedikit info dari video kawan yang ditulis oleh salah satu penulis di chess.com bahwa FIDE sudah mengumumkan tuan rumah bagi pergelaran kejuaraan dunia 2024 kawan. Singapura dipilih oleh FIDE untuk menggelar pertarungan antara Ding Liren versus Domara Jugukes yang sedianya akan digelar tanggal 20 November sampai 15 Desember kawan. Ya, harapannya ke depan Indonesia bisa jadi tuan rumah. Amin ya robbal alamin. Kapan lagi kawan? Ya, kalau Percasi menawarkan diri, mungkin akan dipertimbangkan oleh FIDE, mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk yang besar kawan, dan penggemar catur pun juga banyak di sini. Ya, kita tunggu saja nanti gebrakan Percasi seperti apa. Langsung ke papan permainan dari permainan Magnus Carlsen menghadapi seorang FIDE Master asal Turkiye. Dan Magnus pegang hitam. Ide permainan yang dimainkan oleh Magnus adalah Sicily defense lagi seperti tadi pagi. Setelah kuda F3, Magnus Carlsen tidak melanjutkan dengan Sicily Prancis pion E6 kawan, tapi pion D6. Memberikan kesempatan putih bermain dengan variasi Moskow atau kanal attack gajah B5 skak. Blokade dengan gajah D7. Ya, jarang sekali kita melihat Magnus Carlsen bermain di jalur utama dengan gajah D7 kawan. Mungkin Magnus Carlsen ingin memilih variasi kedua, ketiga kawan, tapi Magnus memilih jalur utamanya dengan gajah D7. Pertukaran. Ambil balik dengan menteri merupakan opsi yang paling banyak diambil oleh hitam kawan. Karena nanti dia akan berencana dengan kuda C6-nya untuk mendapatkan kontrol di petak pusat. Tapi Magnus tidak memilih langkah ini. Dia memilih dengan kuda ambil gajah D7. Ya, persiapan Magnus ingin mengeluarkan menteri di ruang-ruang gelap ini kawan nanti ke depan. Setelah putih rokade, Magnus kuda G berkembang ke petak F6. Menteri E2 jaga pion kawan, pilihan utama, pilihan bagus di posisi ini. Nah, biasanya di sini kawan pion E6 akan dilanjutkan oleh hitam dan putih akan Fianchetto gajah gelapnya di diagonal gelap panjang. Pion B3 setelah gajah E7, gajah B2, rokade dan pion C4. Magnus memilih Fianchetto dengan pion G6. Putih juga dengan pion B3. Setelah gajah G7, gajah B2, baru Magnus rokade. Nah, pion C4 dilanjutkan oleh putih, Magnus dengan pion A6 kawan. Ya, untuk menghentikan ekspansi pion sisi menteri dan juga untuk dukungan pionnya nanti pertarungan di sisi menteri lebih cepat. Di sini baru pion D4, Magnus pion C pukul pion D4, kuda yang ambil balik pion D4 dan Magnus keluarkan menterinya ke A5. Apakah siap reposisi nanti ke lajur H, ke lajur G kawan? Kita tunggu saja. Putih melanjutkan pengembangan perwira minor terakhirnya kuda C3 dan segera koneksikan dua bentengnya. Baru sekarang Magnus dengan pion E6 untuk ya mendapatkan kontrol lebih, kuasai baris kelima ini, dan putih keluarkan benteng AD1. Magnus benteng AD8, kemudian di sini hitam melanjutkan dengan raja bergeser ke H1. Indikasinya sangat jelas kawan, dengan geser raja ke pojok ini ya paling sering putih akan mempersiapkan pion F-nya siap didorong. Magnus dengan benteng FE8, pion F4 lanjut putih kawan ya untuk mengimbangi permainan di petak pusat. Magnus geser menterinya menantang pertukaran, menteri H5.
ditolak blokade dengan kuda F3 dan Magnus melangkah kuda C5. Menteri ke C5 menurut Stockfish sedikit lebih kuat, tapi Magnus ingin mengaktifkan kudanya untuk menekan pion E4 ini kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan raja ini segera bergeser untuk menghindari pin di sini kawan, karena ada opsi ancaman di sini nanti lompat ke petak G3 kawan. Tapi memilih dengan pion B4. Kuda F caplok pion E4 lanjut Magnus, pengorbanan kuda sementara kawan, atau menggunakan kuda C sama juga. Kuda F yang dipilih oleh Magnus, ambil pion E4, kuda pukul kuda, ambil balik kawan, dan tadi sudah terbuka diagonal gelap, jelas gajah ini jatuh kawan. Kalau kuda ini tidak dicaplok, tentu ancamannya ke sini, coba lihat. Ke sini kawan, garbuan. Jadi menteri ambil kuda E4, gajah pukul gajah B2. Putih ambil pion B7 dan di sini ada benteng B8. Menteri caplok pion A6, benteng ambil pion B4. Benteng ambil pion D6, Magnus masih rugi satu pion di sini kawan. Nah, menteri F5, lanjut Magnus. Sekarang coba rebut pion yang di sini. Dan juga persiapan mungkin menusuk ke baris kedua nanti, gajah ditarik mundur, digantikan benteng posisinya bersama menteri, menekan baris kedua, menekan pion yang di sini, menekan pion yang di sini kawan. Nah, putih merespon menteri C6. Ancam benteng, perkuat posisi pion, benteng bisa digeser ke petak F8, benteng ini bisa mundur, Magnus memilih mundur. Nah, benteng D7, persiapan menusuk baris ke-7, langsung diusir kawan oleh Magnus dengan benteng E C8. Menteri ke A6, pilihan opsi terkuatnya untuk menjaga pion ini kawan, tapi memilih blokade dengan benteng C7. Tantangan ditolak, Magnus benteng D8, dan putih melanjutkan dengan pion H3 untuk berikan ruang agar tidak ada masalah back rank kawan, membuka ruang bagi pergerakan raja. Nah, baru sekarang Magnus ambil pion F4, kuda H2 discover pada menteri kawan, dan juga pada petak F7 ini. Di sini langkah yang bagus adalah menteri menantang pertukaran kawan. Setelah diterima mungkin oleh putih di sini. Nah, mungkin putih mendapatkan pion yang ada di petak F7 ini kawan. Tapi nanti gantinya juga ada serangan di belakang, harus berhati-hati. Permainan dirasa masih cukup seimbang. Sampai di sini kalian silakan otak-atik sendiri. Ya, bagusnya menggunakan benteng C untuk ambil pion F7 ini kawan. Nanti mungkin ada benteng C6 untuk coba rebut pion yang di sini. Tapi Magnus kawan, dia pilih korban menteri. Gajah E5 dia mainkan, blunder, ternyata langkah ini diterima. Ambil balik kawan, dan ancaman pada benteng pada kuda, dan juga ada ancaman di sini. Sudah sangat jelas bisa skakmat kawan, nanti blokade oleh kuda, sikat oleh benteng, skakmat. Tapi putih, entah apa yang dipikirkan oleh putih, ancaman segampang ini tidak terlihat kawan. Apakah dia tidak fokus karena ada SMS atau WA dari salah satu pinjol kawan yang lagi menagih dia? Dia bermain dengan benteng D7 kawan. Ya, tentu saja Magnus menang dengan benteng B1. Apa langkah terbaiknya? Raja ke G1, kuda F3. Tapi yang paling bagus ya raja kawan, ke petak G1 saja. Kalaupun ada skak benteng B1 di sini masih bisa lari kawan. Nah, kalau diuber-uber oleh benteng-benteng hitam ya masih bisa lari. Kalian pilih ambil benteng di sini atau kuda di sini. Kalau pilih benteng ya gajah kalian jatuh. Kalau pilih kuda di sini kawan, ya terserah kalian. Putih masih aman, rajanya masih aman. Jauh dari ancaman skakmat kawan. Tapi entah kenapa ancaman ini tidak terlihat. Bukan hanya benteng di lajur B, benteng di lajur D kawan ancamannya. Ya, setelah pilih blokade di lajur D, benteng di lajur B lolos kawan, dan putih menyerah. Sekali lagi kawan, keberuntungan salah satu kunci kemenangan selain kepintaran kawan. Orang pintar kalah dari orang yang beruntung. Salah satu filosofi yang umum di kita kawan. Ya memang seperti itu kenyataannya. Terkadang kita pintar tapi kurang beruntung. Ya apa boleh buat. Kita kalah sama orang yang beruntung.
Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.